Di serial kajian laporan keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep laporan keuangan. Bersama saya, Mukhtar Yahya, Widya Iswara Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dalam tampilan ini, tampak sebuah contoh sederhana dari sebuah kumpulan transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan. Mari kita mulai dengan nomor 1. PT A menerima uang modal Rp100.000. Kemudian nomor 2, uang itu dipakai untuk membeli sebuah mobil operasional seharga Rp30.000. Nomor 3, perusahaan membayar gaji supir senilai Rp5.000. Lalu nomor 4, membayar beban bensin sejumlah Rp4.000 juga secara tunai. Dan terakhir nomor 5, menerima uang sejumlah Rp15.000 yang berasal dari pendapatan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh PT A tersebut. Dari informasi transaksi tersebut, kita diminta untuk membuat sebuah penilaian terhadap kinerja PT A. Katakan pada tampilan kali ini kita ditanya mengenai berapa sebetulnya jumlah harta atau jumlah aset yang dimiliki oleh PT A pada akhir periode, misalkan per 31 Desember. Mari kita coba dari transaksi 1 sampai 5 tersebut untuk menjawab berapakah aset yang dimiliki oleh PT A tersebut. Dari contoh tersebut, yang meskipun hanya 5 buah transaksi, namun ada berbagai macam alternatif jawaban yang kemungkinan akan diberikan oleh kita semua. Kemungkinan yang pertama, mereka menjawab bahwa aset tersebut adalah 100.000. Sedangkan jawaban orang yang kedua, mungkin dia mengatakan jawaban aset tersebut adalah 70.000. Orang ketiga akan mengatakan jumlah aset tersebut adalah 130.000. Selanjutnya, yang nomor 4 mengatakan 145.000. Orang kelima menjawab 136.000. Sedangkan yang nomor 6 menjawab 105.000. Dan terakhir, kemungkinan nomor 7, 85.000. Ini pun bukan mustahil. Masih banyak alternatif jawaban-jawaban yang lain selain dari 7 jawaban yang ada di dalam tampilan kali ini. Sewaktu ditanya kepada orang yang pertama, kenapa kok kamu mengatakan bahwa aset yang dimiliki PT A adalah sama dengan 100.000? Dia menjawab bahwa 100.000 itu tidak lain adalah merupakan uang yang disetorkan pada saat didirikannya perusahaan. Jadi dia menganggap bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan adalah senilai uang yang disetor itu. Oke, kalau memang itu yang menjadi jawabannya. Dan itu yang menjadi alasannya. Sedangkan kepada orang yang nomor 2 kita tanya, kenapa kok kamu menjawab angkanya 70.000? Orang ini mengatakan, betul Pak, bahwa aset pertama kali adalah 100.000. Namun, kan sudah dipakai untuk membeli mobil seharga 30.000. Jadi, asetnya tinggal 70.000. Jawaban ini pun ada alasannya, yaitu dipersepsikan bahwa uang 100.000 dikurangi 30.000 atau sisa 70.000, itulah aset yang ada. Kemudian orang ketiga kita tanya, kenapa kok kamu menjawab 130.000? Yang anehnya, orang ketiga ini mengatakan bahwa aset 130.000 adalah terdiri dari uang 100.000
dan mobil 30.000. Seolah-olah dia lupa bahwa uang yang 100.000 itu sudah terpakai 30.000, dipakai untuk membeli mobil tersebut. Sedangkan orang nomor 4 kita tanya, kenapa kok ketemunya 145? Dia mengatakan 145 adalah terdiri dari uang 100.000 ditambah dengan mobil 30.000, ketemu 130. Lalu ditambah dengan uang yang diperoleh dari transaksi nomor 5, 15.000. Jadi genaplah sama dengan 145.000. Itu alasan dia. Sebuah kondisi di mana 4 orang ditanya, 4 orang mempunyai persepsi yang berbeda. Masuk ke pertanyaan kepada orang kelima, kok kamu jawab sama dengan 136? Waktu kita tanya kenapa kok jawabnya 136, maka dia menjawab dengan versi yang lain lagi. Bahwa uang sama dengan 100.000 plus mobil 30.000, 130. Kemudian dia menjawab, dari 130 itu bertambahlah Pak, senilai 15.000. Tapi dari 15.000 sudah terpakai 9.000, 5.000 untuk membayar gaji supir dan 4.000 untuk membeli bensin. Jadi sisanya tinggal 6.000. 130 plus 6, ketemulah 136. Oh ya, betul. Paling tidak dia memberikan sebuah alasan. Sedangkan orang nomor 6 dia mengatakan jawabnya sama dengan 105. Dia mengatakan jawaban 105 dengan enteng bahwa 100 itu adalah modal awal, lalu ditambah dengan 5.000. Dari mana kamu ketemu 5.000? Itu Pak, gaji supir 5.000. Memang tampak jawaban yang nomor 6 sedikit lebih ngawur. Tapi paling tidak itulah sebuah kenyataan. Bahwa ada orang yang menjawab bahwa asetnya sama dengan 105. Dan yang terakhir barangkali nomor 7. Nomor 7 dia mengatakan bahwa asetnya berjumlah 85.000. Dari mana angka 85.000? Dijawab bahwa 85.000 adalah diperoleh dari uang yang 100.000 dikurangi 30.000 sama dengan 70.000. Lalu ada pemasukan sebesar 15.000. Berarti uangnya ada 85.000. 7 jawaban di atas adalah merupakan suatu gambaran jawaban dari pertanyaan atas kasus ini yang terjadi di kelas. Jadi jawaban 7 macam itu bahkan bisa bertambah, bisa lebih. Masing-masing memberikan sebuah alasan. Yang alasan itu benar menurut mereka. Nah, untuk itulah kita harus bahas bagaimana semestinya jawaban atas contoh sederhana tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang muncul di dalam tampilan kali ini ada sebuah binatang. Kita bertanya, kira-kira ini gambar apa? Menurut pengalaman, mereka menjawab, itu gambar gajah, Pak. Saya pun kemudian meyakinkan kepada mereka, benar nih gambar gajah. Benar, Pak. Lalu saya sampaikan, coba kamu lihat. Pandang, benarkah itu seekor gajah? Memang kenapa? Nah, sepengetahuan kita, sejak kita dulu SD, kita SMP, kita diberitahu bahwa binatang ini namanya gajah. Namun ada hal yang aneh. Coba perhatikan dari sisi kakinya. Berapa kaki seekor gajah? Tentu semua menjawab angkanya adalah 4. Tapi perhatikan, benarkah gajah ini kakinya ada 4? Coba diamati. Semakin kita amati, semakin bingung kita. Mana gajah? Benarkah gajah kakinya 4? Tambah ada 5. Tambah ada 6.
Agak sedikit membingungkan. Silakan dilihat. Amati dan amati. Benarkah kaki gajah ada 4? Kita mempunyai sebuah keyakinan benar bahwa kaki gajah ada 4. Tapi begitu kita melihat kepada gambar yang muncul di situ, kita menjadi ragu atas apa yang kita yakini itu tadi, bahwa gajah memang kakinya 4. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita bisa menjadi bingung, padahal kita yakin bahwa itu adalah seekor gajah. Maka kepada kita kemudian diberikan sebuah tantangan. Bagaimana permasalahan yang seperti ini akan dipecahkan? Ternyata untuk bisa meyakini bahwa gajah ini memang mempunyai kaki 4 buah, cukup kita letakkan satu blok warna hitam di bagian bawah. Kita tutup bagian-bagian yang membingungkan. Maka sekarang kita menjadi yakin bahwa memang yang tampak dalam gambar tersebut adalah seekor gajah yang dia mempunyai 4 buah kaki. Lalu hikmah apa yang kita bisa ambil dari pelajaran tentang gambar seekor gajah yang tadi telah membingungkan sewaktu ditanya berapakah jumlah kaki gajah tersebut? Saya membuat sebuah simpulan sederhana bahwa kebingungan kita untuk mengatakan bahwa kaki gajah itu ada 4, itu karena kita tidak ada blok warna hitam seperti yang tampil di dalam gambar tersebut. Ini menandakan bahwa seseorang menjadi tidak paham tentang laporan keuangan, bahkan ditanyakan tentang berapakah jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan itu aja kemudian menjadi jawabannya bermacam-macam. Itu adalah dikarenakan kita tidak memiliki dasar. Apa sih yang disebut sebagai aset? Bagaimana cara menghitung aset? Bagaimana kita menghitung harta milik sebuah entitas? Bagaimana kita menghitung harta dari sebuah perusahaan? Yang tidak lain itu adalah merupakan dasar, merupakan sebuah konsep awal dari bagaimana kita memahami sebuah laporan keuangan. Marilah kita mulai dari definisi tentang akuntansi. Para ahli mengatakan bahwa akuntansi ini adalah merupakan sebuah proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi suatu organisasi kepada para pemakai informasi yang berkepentingan. Ada ahli lain yang mengatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas jasa yang berfungsi menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan yang dirancang untuk pengambil keputusan. Manapun dari definisi yang kita ambil, kita akan mensarikan kira-kira apa yang dikerjakan oleh akuntansi tersebut. Akuntansi merupakan sebuah disiplin ilmu yang tidak lain dengan hasil akhir berupa laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu bermula dari bahan mentah berupa data transaksi keuangan. Nah, data transaksi keuangan itulah yang kemudian diidentifikasi. Mana yang merupakan aset dan mana yang bukan merupakan aset. Karena pada dasarnya laporan keuangan itu adalah merupakan sebuah laporan yang berisikan daftar aset. Tidak lebih. Adapun kenapa kok aset ini mesti dicatat? Itu adalah tidak lain karena aset ini yang dipegang oleh perusahaan tersebut, yang dipegang oleh entitas tersebut adalah merupakan sebuah amanah, merupakan sebuah titipan yang diberikan oleh para pemegang amanah. Dalam contoh tadi, pemegang amanah adalah Bapak A. Kemudian setelah diidentifikasi, apakah ini benar-benar merupakan aset yang harus dipertanggungjawabkan atau tidak,
Maka manajemen kemudian harus melakukan pencatatan jika memang itu adalah merupakan aset. Di mana aset ini kemungkinan bisa bertambah dan kemungkinan bisa berkurang selama sebuah periode tertentu. Sehingga nanti pada akhir periode, sang pembuat laporan keuangan akan menyajikan berapakah aset yang dimiliki. Berdasarkan informasi tentang aset inilah, maka pemberi amanah akan membuat kesimpulan bagaimana perkembangan dari aset yang pernah dia titipkan kepada entitas. Apakah dia naik ataukah dia turun? Jika naik, berasal dari mana kenaikannya? Dan jika turun, apa yang menjadi penyebab? Kenapa kok aset tersebut kemudian menjadi turun? Nah, itulah inti dari ilmu akuntansi. Ilmu tentang penyajian laporan keuangan. Marilah kita kembali kepada contoh yang ada di atas. PTA menerima uang modal 100.000. Lalu uang itu dipakai untuk membeli sebuah mobil operasional 30.000. Dilanjutkan perusahaan membayar gaji supir Rp5.000 dan membayar beban bensin Rp4.000 tunai. Diakhiri dengan menerima uang 15.000 yang berasal dari pendapatan hasil pekerjaan. Dalam melakukan analisis atas transaksi tersebut, nomor 1, PTA menerima uang berasal dari modal 100.000. Berarti dalam transaksi ini, harta atau aset yang masuk ke dalam perusahaan adalah berupa uang senilai 100.000. Berasal dari amanah yang diberikan oleh Bapak A sebesar 100.000. Oleh karena itu, aset sama dengan amanah. Nomor 2, uang itu dipakai untuk membeli sebuah mobil operasional 30.000. Apa yang bertambah hartanya? Harta yang bertambah adalah mobil 30.000. Tapi jangan lupa bahwa mobil yang dibeli secara tunai 30.000 itu telah mengurangi jumlah uang kas yang semula 100.000 menjadi tinggal 70.000. Sedangkan nomor 3, perusahaan membayar gaji supir Rp5.000. Kita analisis. Kita mengatakan bahwa uang berkurang Rp5.000. Adakah aset yang bertambah? Jawabannya tidak ada. Karena itu kita sampaikan kepada investor, kepada pemegang modal, kepada pemilik perusahaan bahwa seolah-olah uangnya telah hilang. Dan memang demikian, hilang Rp5.000. Oleh karena itu, amanahnya berkurang sebesar Rp5.000. Demikian halnya dengan transaksi nomor 4. Sewaktu uang berkurang Rp4.000 karena dipergunakan untuk membeli bensin. Penyaji laporan keuangan juga mengatakan bahwa uang telah berkurang Rp4.000 dan amanah juga berkurang sejumlah Rp4.000. Tampak sampai dengan transaksi nomor 4 ini, amanah sudah berkurang 2 kali, minus Rp5.000 dan minus Rp4.000. Oleh karena itu, amanah dibebani dengan 2 buah pengeluaran tersebut. Dan terakhir, diterima uang Rp15.000 yang berasal dari pendapatan. Uang naik, maka uang tersebut menjadi milik dari sang pembeli amanah. Bukan milik manajemen, tapi milik pemodal. Dan pemodal juga akan mengatakan, silahkan, ini adalah merupakan hasil kinerja kamu, para manajemen. Oleh karena itu, bertambahnya uang sejumlah 15.000 akan disebut sebagai penambah modal yang berasal dari kinerja karena mendapatkan uang sejumlah 15.000 tersebut. Dan selanjutnya hasil analisis ini akan kita coba tuangkan di dalam bentuk kertas kerja yang lebih jelas. Bagaimana perkembangan aset dan bagaimana perkembangan amanah. Inilah kertas kerja yang dipergunakan
untuk menjelaskan mengenai analisis kejadian seperti yang disampaikan di dalam slide sebelumnya. Di dalam kertas kerja ini, konsep laporan keuangan akan bisa tampak sangat jelas. Sisi kanan yang berwarna kuning itu menggambarkan daftar aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan yang berwarna biru adalah merupakan bagaimana perkembangan dari amanah itu sendiri. Tadi sudah kita sampaikan bahwa transaksi nomor 1 adalah bahwa perusahaan akan membukukan adanya uang sejumlah 100.000. Dan di sisi lain kita bukukan bahwa amanah berupa modal berjumlah 100.000. Dengan demikian maka aset yang dimiliki sama dengan amanah. Transaksi nomor 2, uang berkurang 30.000. Sedangkan di sisi lain perusahaan mendapatkan aset berupa mobil. Dengan demikian maka sampai dengan transaksi nomor 2, uang berkurang 30.000, tapi di sisi lain aset berupa mobil bertambah senilai 30.000. Sedangkan transaksi yang nomor 3 yang seperti disebutkan tadi bahwa uang berkurang 5.000 dan kali ini tidak ada mobil. Oleh karena itu semestinya yang 5.000 ini mengurangi proporsi modal yang 100.000 sehingga modalnya tinggal 95. Sang pemilik modal, Bapak A pun mengatakan, ya sudah tidak apa-apa. Tapi tolong, berapa jumlah saya dikurangi, berapa saya dibebani oleh pengeluaran-pengeluaran yang tidak menjadi aset lain tersebut, saya kumpulkan terlebih dahulu di dalam kolom yang kemudian dinamakan sebagai kinerja. Sebuah kolom tersendiri yang menunjukkan kinerja dari manajemen. Berapa banyak aset sudah berkurang dan kemudian tidak menjadi bentuk aset yang lain. Atau berapakah aset berkurang karena hilang. Transaksi nomor 4 sebagai kelanjutan, uang berkurang 4.000. Demikian pula aset tidak ada. Oleh karena itu, kembali modal berkurang atau kinerja berkurang Rp4.000. Sebagai pertanda, manajemen sudah menghilangkan aset sejumlah 4.000. Menambah penghilangan aset sejumlah 5.000. 5.000 yang pertama itu adalah membebani karena membayar gaji, sedangkan 4.000 adalah membebani karena membayar bensin. Transaksi terakhir nomor 5, bertambahnya uang kas yang 15.000 yang sebetulnya nanti akan ditambahkan ke dalam modal sebesar 15.000, maka oleh pemegang modal, pemberi amanah kemudian diminta untuk ditambahkan terlebih dahulu di dalam kolom kinerja Rp15.000. Oleh karena itu, sampailah kita kepada sebuah kesimpulan bahwa kas, uang yang ada di dalam perusahaan sekarang total berjumlah Rp76.000. Sedangkan mobil berjumlah Rp30.000. Kalau dijumlahkan berarti total aset sama dengan Rp106.000. Yang ekuivalen atau sama dengan modal awal senilai 100.000 ditambah dengan kinerja Rp6.000. Laporan keuangan adalah sebuah laporan yang menginformasikan bahwa jumlah uang 76.000, mobil 30.000. Di sisi lain, modal 100.000 dan kinerja atau yang kemudian disebut sebagai laba rugi berjumlah Rp6.000. Itulah laporan posisi keuangan dari PTA tersebut. Berikut ini disajikan sebuah simpulan sederhana mengenai analisis transaksi, di mana secara garis besar bahwa laporan keuangan itu adalah terdiri dari aset yang sama dengan amanah. Amanah itu sendiri nantinya akan berasal dari dua pihak. Bisa berasal dari pihak internal perusahaan dan berasal dari pihak eksternal perusahaan. Untuk memudahkan istilah, maka sumber dana amanah yang berasal dari pihak luar itu akan disebut sebagai liabilitas. Sedangkan sumber yang berasal dari dalam perusahaan atau pihak internal akan dinamakan sebagai ekuitas. Bertambahnya aset itu akan dibarengi dengan bertambahnya amanah baik berupa liabilitas maupun ekuitas. Dan di sisi lain, berkurangnya aset
semestinya juga mengurangi amanah, entah itu liabilitas, entah itu ekuitas. Oleh karena itu dikatakan bahwa aset bisa bertambah, liabilitas dan ekuitas juga bertambah. Demikian juga dengan aset. Aset akan berkurang, maka liabilitas juga berkurang, atau ekuitas juga berkurang. Namun perlu ditegaskan di awal bahwa aset ini pun kadang-kadang bisa berubah bentuk, seperti yang tadi ada di contoh nomor 2, yaitu uang berkurang, tapi di sisi lain mobil bertambah. Jadi mungkin saja di satu sisi aset bertambah, di sisi lain aset berkurang. Nanti belakangan kita akan menyebut bahwa sisi aset dinamakan sebagai debit, sedangkan sisi amanah namanya adalah kredit, yang insya Allah akan diterangkan pada bagian selanjutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tampilan yang ini adalah merupakan contoh yang lain, atau merupakan pengembangan dari contoh sederhana yang sudah disampaikan di dalam slide bagian awal. Pada contoh kali ini terdapat 2 penambahan, transaksi nomor 6 dan transaksi nomor 7. Seandainya kita sebutkan bahwa transaksi nomor 1, PTA menerima uang 80.000 sebagai modal, kemudian membeli mobil 30.000 secara tunai, lalu perusahaan membayar gaji supir 4.000 secara tunai, lalu membeli bensin 3.000 secara tunai, dan kemudian menerima uang dari pendapatan 5.000 hasil dari bekerja yang merupakan pendapatan yang dimiliki perusahaan. Sebuah contoh sederhana yang kemudian kita ubah angkanya, maka tentu Bapak dan Ibu sekalian bisa memberikan jawaban seandainya ditanya berapa aset yang dimiliki oleh perusahaan. Namun di dalam soal kali ini kita berusaha memberikan suatu tambahan kejadian di mana pada transaksi nomor 6 perusahaan menerima beras, bukan menerima uang sebesar 8.000 yang berasal dari hasil kerja yang juga merupakan pendapatan. Katakan kalau transaksi nomor 5 setelah diberikan jasa, konsumen memberikan balasan berupa uang, sedangkan nomor 6 tidak, yang diberikan berupa sekarung beras. Perusahaan pun menerima. Nah, bagaimana atas transaksi nomor 6 ini? Kita mesti melakukan sebuah analisis. Ini yang menjadi tambahan ilmu dari contoh yang pertama. Lalu transaksi nomor 7 melengkapi dari transaksi nomor 6, di mana manajemen mengatakan bahwa mobil yang dipergunakan untuk kegiatan operasional tersebut ternyata kemungkinan besar akan rusak jika dipakai selama 10 tahun. Bagaimana kita mesti menyikapinya? Tentu contoh soal ini diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Berapa jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan? Dan juga berapa kinerja laba rugi yang dimiliki oleh perusahaan pada periode tersebut? Untuk mengetahui jawaban berapakah aset yang dimiliki oleh perusahaan dan berapakah kinerja yang dimiliki oleh perusahaan, silahkan Bapak dan Ibu datang di Pusdiklat Keuangan Umum di dalam diklat atau in-house training yang diselenggarakan oleh Pusdiklat KU Kementerian Keuangan. Atau Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya pada nomor telepon 0813 1876 2001 atau di alamat email mohtaryahya@gmail.com untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana jawaban total aset dan laba rugi tersebut.
Terima kasih.